Seberapa banyak saya berusaha membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan? Selamat hari Sabtu, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan renungan kita hari ini. To the Word of God, make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo David adalah santo pelindung Wales, dan mungkin yang paling terkenal di antara para santo Inggris. Diketahui bahwa ia menjadi imam, terlibat dalam pelayanan misionaris, dan mendirikan banyak biara. Banyak cerita dan legenda bermunculan tentang David dan para biarawannya orang Wales. Kesederhanaan mereka sangat ekstrim. Mereka bekerja dalam diam, tanpa bantuan hewan untuk menggarap tanah. Makanan mereka hanya roti, sayuran, dan air putih. Sekitar tahun 550, David menghadiri sinod, di mana kepandaian berpidatonya memukau para biarawan, sehingga dia dipilih sebagai uskup agung wilayah tersebut. Dia memimpin diosesnya sampai ia mencapai usia yang sangat tua. Kata-katanya terakhir kepada para biarawan dan rakyatnya adalah, "Bersukacitalah, saudara-saudari, jaga imanmu dan lakukan hal-hal kecil yang Anda telah lihat dan dengar bersama saya." Meskipun Paus Benediktus ke-16 tidak mengunjungi Wales selama kunjungannya tahun 2010 ke Inggris, dia melimpahkan berkat pada ikon mosaik dari perlindungannya, memuji Santo David sebagai salah satu santo besar abad ke-6, yang mana zaman keemasan para santo dan misionaris di pulau-pulau ini. Dan dengan demikian, ia adalah pendiri budaya Kristen yang menjadi akar dari Eropa modern. Orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus agar dia mungkin menjamah mereka. Namun para murid mengusir mereka. Ketika Yesus melihat hal ini, dia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, karena orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin, aku berkata kepadamu, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu dia memeluk dan memberkati anak-anak itu, meletakkan tangannya pada mereka. Orang tua yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus menghendaki dia meletakkan tangannya atas mereka. Mereka mengakui kuasa penyembuhan Yesus secara fisik dan rohani yang berasal dari sentuhannya. Yesus menegur para muridnya karena menghalangi anak-anak mendekat padanya. Para murid mungkin ingin melindungi Yesus dari anak-anak kecil yang berisik. Namun, Yesus sangat senang dengan anak-anak dan menunjukkan bahwa kasih Allah memiliki ruang yang cukup untuk semua orang, termasuk anak-anak. Kita mengingat dengan penuh rasa syukur bagaimana Tuhan telah memanggil komunitas kita untuk terlibat penuh dalam formasi dan pengembangan generasi muda kita, terutama mereka yang di komunitas Papa. Program sponsorship pendidikan Ancop kita bertujuan untuk menjangkau anak-anak muda di berbagai tingkat, dari membaca tutorial untuk kelas 2 dan 3, kemudian disebut Cornerstone, sekarang Mustard Seed di CFC Metro Manila South Bay, sampai program beasiswa anak, sampai pendidikan teknik kejuruan dan pelatihan. Kita percaya bahwa tidak ada yang harus tertinggal
dan diabaikan. Dengan mendampingi mereka dalam formasi awal, kita mendekatkan mereka pada Tuhan kita. Kita semua penting dan berharga di mata Tuhan. Dia memanggil setiap kita dengan nama kita, supaya Dia bisa menjamah kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Apakah kita menunjukkan kebaikan kepada anak-anak muda yang kita temui di rumah kita, komunitas dan gereja? Apakah kita berdoa untuk mereka, supaya mereka bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat akan Yesus Kristus? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk mendekatkan anak-anak dan remaja kami kepadamu, untuk menerima berkat dan kuasa penyembuhan-Mu. Dan karena kami bertambah tua, semoga kami tak pernah kehilangan kelembutan dan kerendahan hati seperti anak kecil, yang mendekatkan kami ke hadirat-Mu yang penuh kasih. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga saudara dan saudari. Semoga Tuhan memberkati gereja Katolik kita Dan Couples for Christ.